Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pembacaan yang berikut dari Matius 26 ayat 47 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Pembacaan yang ketiga dari Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri. Wali negeri itu, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu, ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusanmu kami dengan itu? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Kalau nggak mau potong kita doang. Ibu bapak dan saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana yang telah diatur di dalam ibadah GPIB Jemaat Jurangmangu, sepanjang minggu-minggu Prapaskah ini kita melakukan ibadah khotbah tematis. Kalau minggu lalu kita telah beribadah dengan tema Petrus, maka hari ini kita akan berbicara tentang Yudas, peluang yang dibuang. Mari kita lihat bersama. Siapa Yudas itu? Yudas salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Kita tahu bersama tentang hal itu. Nama Iskariot yang dikenakan pada Yudas ditambahkan kemudian oleh Yohanes dari kata, ya ini para ahli mencoba menganalisanya, Iskariot dalam bahasa Ibrani yang artinya laki-laki atau orang Keriot. Keriot adalah nama sebuah kota, di dekat kota Hebron. Ya. Dan untuk itu
Yudas ini adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berasal dari Yudea. Karena yang lainnya adalah orang-orang yang bukan berasal dari Yudea. Kemudian Yudas itu juga, kata Iskariot itu juga kemudian dikaitkan dengan kata Iskaria. Iskaria ini dalam bahasa Aram artinya pembunuh. Yudas adalah bendahara dalam kelompok Yesus. Jadi dalam kelompok Yesus itu, Yudas posisinya adalah sebagai bendahara. Ya, dia yang pegang uang, dia yang mengatur keuangan dari murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa murid-murid ini bersama dengan Tuhan Yesus seringkali menjalankan tanggung jawab yang besar dalam perjalanan-perjalanan pelayanan mereka. Maka Yudas ini adalah orang yang memegang keuangan untuk mereka makan, untuk beragam kebutuhan. Nah, dia yang pegang uang. Kalau ditanya dari mana uang yang dipegang oleh Yudas itu, dalam perjalanan pelayanan mereka ternyata ada banyak sekali orang yang tertarik pada Yesus dan kemudian memberikan bantuan dana. Dan Yudas ini yang adalah seorang bendahara Yesus ternyata dipandang sinis oleh Yohanes karena Yohanes menyebut dia sebagai seorang pencuri. Ya, disebut oleh Yohanes sebagai pencuri. Lalu kalau orang bertanya, kenapa Yudas itu kalau sudah tahu karakternya jahat, kenapa dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi salah seorang muridnya? Kenapa begitu? Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tidak pernah sembarang memilih orang. Ketika memilih murid-muridnya atau orang-orang untuk mengikutnya, Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini berasal dari beragam karakter. Tidak ada karakter yang seragam. Semua orang punya karakternya sendiri-sendiri. Bahwa Yudas itu bukan orang yang baik, mungkin sekali Yesus tahu hal itu. Tetapi dengan mengikut Yesus, harapannya semua murid Yesus itu akan mengubah karakternya. Karena murid-murid inilah nanti yang akan menjadi perpanjangan tangan Yesus. Mereka yang akan pergi. Lalu apa yang akan terjadi kalau mereka ini tidak dididik dari beragam karakter? Sehingga mereka akan menjalankan tanggung jawab mereka dengan sangat baik. Sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Lalu dalam perikop yang kita baca ini, setelah melalui beberapa hal, Yudas kemudian memutuskan untuk menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Berapa rupiahkah 30 keping perak itu? 200, kalau dalam kurs kita 250.000 rupiah. Ini angka yang buat kita sekarang mungkin tidak terlalu besar. Tapi untuk era Yesus, jumlah ini cukup besar. Jumlah 30 keping perak ini pernah disebutkan dalam perjanjian lama. Kalau ada budak yang mati, ya, ketika menjalankan tanggung jawabnya, bekerja, maka misalnya saya punya budak. Saya meminjamkan budak saya kepada salah seorang bapak ibu. Kemudian budak itu mati ketika bekerja di tempat bapak ibu. Maka bapak ibu harus membayar kepada saya nilai pengganti budak yang mati itu sejumlah 30 keping perak. Nah, ini sekali lagi kalau Yudas ini hidup di era perjanjian baru, maka membayar budak ini di era perjanjian lama dan nilai itu sangat besar. Kemudian dalam Sakaria, kitab Nabi Sakaria, angka 30 keping perak ini juga diulang sebagai uang bayaran bagi gembala upahan atau gembala palsu. Jadi ini merupakan sebuah perumpamaan di kitab Sakaria, perumpamaan yang sebenarnya tidak mudah untuk dimengerti. Dalam perumpamaan ini, di situ diceritakan bahwa akan ada datang gembala upahan atau gembala palsu yang akan menggembalakan umat Tuhan. Dan mereka dibayar, iya dibayar. Berapa bayaran mereka? 30 keping perak. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara,
uang pembayar bagi kepada Yudas yang dilakukan imam-imam besar Yahudi ini, itulah yang kemudian membawa Yudas untuk mengantar para tentara Romawi datang ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun untuk menangkap Yesus. Dan itulah yang sering kita dengar. Dengan 30 keping perak, Yudas menjual Yesus. Tanda di antara begitu banyak orang yang ada di situ, yang mana Yesus? Yaitu dengan ciuman yang diberikan Yudas kepada Yesus. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia mencium, tapi ini bukan ciuman yang tulus. Ini merupakan ciuman yang menipu, ciuman yang menjual. Pertanyaan banyak orang, mengapa Yudas menjual Yesus? Mengapa dia lakukan itu? 3,5 tahun mengikuti Yesus. Tahu bagaimana proses pelayanan dan pekerjaan yang Yesus lakukan. Mengenal Yesus secara pribadi. Kenapa dia menjual? Ada 3 tafsiran terhadap mengapa Yudas menjual Yesus. Yang pertama, tafsiran yang mengatakan bahwa Yudas menjual Yesus karena tersinggung Yesus menegurnya. Kapan itu? Ketika seorang perempuan masuk, ketika Yesus sedang di rumah seseorang, masuk lalu kemudian mencuci kaki Yesus dengan minyak narwastu dan mengelapnya dengan memakai rambutnya. Yudas pada saat itu menegur dan dia katakan, "Guru, uang itu kan bisa dipakai. Untuk apa? Dipakai untuk memberi makan orang miskin." Kelihatan dia tulus sekali. Karena harga dari minyak narwastu 1 kendi atau 1 botol kecil yang dibawa perempuan tersebut, yang tidak disebutkan namanya, kalau dikurskan ke rupiah untuk saat zaman ini, sekitar 3.800.000 rupiah. Bayangkan nilai sebesar itu di era perjanjian baru. Sehingga Yudas gregetan, bagaimana Yesus ini? Uang sebanyak itu bisa dipakai memberi makan orang miskin, bukan dihabiskan untuk mencuci kaki Yesus. Dan saat itu, Yesus menegur Yudas dengan keras. Yesus katakan apa kepada Yudas? Saatnya akan segera tiba. Perempuan ini meminyaki kakiku, tetapi akan ada saatnya di mana orang datang dan meminyaki tubuhku. Simbolisasi dari persiapan Yesus menuju pada kematiannya. Dan Yudas tidak mengerti itu. Teguran Yesus dia anggap sebagai pelecehan dan meremehkan dirinya sebagai seorang bendahara. Tugasku kan memikirkan keuangan rombongan kita. Kenapa Yesus menyia-nyiakan uang itu? Alasan yang kedua, kenapa Yudas kemudian menjual Yesus? Menurut para penafsir, karena Yudas ini tamak. Dia menjual Yesus karena dia membayangkan nilai uang yang akan dia terima untuk pribadinya tentu akan sangat besar. Tafsiran yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari nama Iskariot. Iskariot itu pada zaman tersebut ternyata adalah sebuah kelompok nasionalis fanatik revolusi Yahudi yang sangat membenci penjajahan Romawi pada saat itu. Dan mereka menamakan dirinya, kelompok ini menamakan dirinya sebagai Sikariot atau Zikarii. Ini kelompok yang sangat membenci orang Romawi. Dan menurut mereka, kedatangan Yesus atau kehadiran Yesus memberikan sebuah pengharapan besar bahwa Yesus akan membebaskan orang Yahudi. Akan membebaskan orang Yahudi dan mengalahkan pemerintahan Romawi. Betapa kecewanya mereka ketika ternyata Yesus tidak melakukan seperti yang mereka bayangkan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kondisi tersebut membuat Yudas yang kemungkinan adalah anggota dari kelompok Sikariot ini menjadi kecewa sekali terhadap Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia kemudian memutuskan untuk menjual Tuhan Yesus. Jadi ada 3 alasan ini yang seringkali dikatakan sebagai alasan
Mengapa Yudas sampai menjual Yesus? Kalau melihat dalam Injil Lukas dan Yohanes, di situ hanya dikatakan bahwa bahwa Yudas ya didorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena motivasi yang dilakukan oleh iblis. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan ini kita lihat betapa Yudas itu sudah dikuasai oleh kemanusiaannya. Betapa Yudas itu sudah tidak berpikir jernih lagi dengan pikirannya. Sehingga ketika dia menjual Yesus, proses-proses dijalani Yesus sampai menuju pada kematiannya, baru Yudas sadar. Dia kembali kepada para imam-imam besar dan dia kembalikan uang 30 keping perak itu. Aku sudah salah menjual orang. Aku sudah salah memahami. Aku sudah salah memperlakukan guruku. Lalu apa kata imam-imam besar itu? Itu urusanmu, bukan urusan kami. Mereka tidak peduli pada uangnya. Yang mereka peduli adalah bagaimana Yesus bisa mereka tangkap. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan Yudas melempar 30 keping perak itu di bait Allah di mana para imam besar ini bekerja. Dan dia pergi menggantung dirinya. Dia mati. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan? Pertama, kegagalan terbesar Yudas. Ia tidak belajar sungguh-sungguh dan mendalam dari gembala, guru, sahabat terbaiknya. Hati Yudas keras. Ia tetap menjadi orang yang sama. Ia membuang peluang terbaiknya untuk menjadi orang yang diperbarui oleh Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, 3,5 tahun mengikut Yesus, Yesus tahu karakter-karakter dari murid-muridnya. 12 murid, bahkan kemudian begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Yesus sangat mengharapkan bahwa mereka diubahkan karakternya. Menjadi orang-orang yang mungkin karakter dasarnya tetap ada. Tetapi mereka siap untuk melayani, menjalankan tanggung jawab pelayanannya kelak. Karena tahu persis jalan keselamatan yang harus mereka beritakan itu seperti apa. Yudas tidak berubah. Sebagai gembala, sebagai guru, sebagai sahabat terbaik yang selalu melihat murid-muridnya sebagai orang-orang yang sangat dicintai, Yesus memperlakukan murid-muridnya sama. Tapi Yudas ternyata karakter asalinya tidak berubah. Peluangnya untuk memerdekakan umat Yahudi bukan dengan pengertiannya besar sekali. Tapi dia membuang peluang itu. Karena kemerdekaan yang Yesus berikan lebih dari sekedar kemerdekaan fisik. Ketika sebuah kerajaan dalam versi Yudas berdiri di Israel. Kemerdekaan yang Yesus berikan lebih daripada itu. Yaitu kemerdekaan iman. Kemerdekaan spiritualitas, kemerdekaan kehidupan yang akan datang. Kerajaan Allah yang dibangun Yesus lebih besar daripada kerajaan dunia. Kita belajar dari kegagalan terbesar Yudas ini. Berapa tahun Bapak, Ibu, dan Saudara mengikut Tuhan? Berapa tahun Bapak, Ibu, dan Saudara menyerahkan diri kepada Tuhan? Sudah dibaptis? Sudah diteguhkan sidi? Apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara lakukan dalam perjalanan kehidupan beriman Bapak, Ibu, dan Saudara? Berubahkah karakter Bapak, Ibu, dan Saudara? Atau jangan-jangan Bapak, Ibu membuang peluang sekian tahun ikut Tuhan? Berapa usia Bapak, Ibu? 40 tahun? 50 tahun? 30 tahun lebih muda? Atau mungkin 80 tahun? Bapak, Ibu, jangan sampai membuang peluang terbaik untuk mengikut Yesus. Dia adalah gembala, guru, dan sahabat terbaik. Mari kita berikan bersama diri kita ini untuk mengikut Yesus dengan seluruh keberadaan kita.
benar-benar menyiapkan diri untuk diubahkan Tuhan. Jangan sampai kita membuang peluang yang sudah diberikan Tuhan. Jangan sampai kesempatan kita habis untuk merubah karakter dan siap untuk diutus Tuhan melakukan tanggung jawab pelayanan yang baru atau hadir di dunia ini dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita sibuk menyalahkan dan terus menyalahkan gereja, menyalahkan presbiter, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kapan kita berubah? Kalau kita terus saja menyalahkan semua yang ada di sekitar kita. Jangan gagal, lalu kemudian membuang peluang terbaik. Pelajaran kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yudas mengizinkan keraguan dan rasa khawatir kekurangan uang. Rasa khawatir tidak punya power dan kekuasaan menguasai dirinya. Kalau kekhawatiran menguasai, Tuhan terlupakan. Karena itu pilihannya adalah Tuhan atau kekhawatiran. Situasi sekarang membuat banyak orang khawatir. Kenapa Bapak Ibu Saudara tinggal di rumah saat ini dan mengikuti ibadah dari rumah? Salah satunya alasan yang hati kecil kita katakan adalah karena kita khawatir. Kita tertular atau kita menularkan. Tinggal di rumah merupakan satu proses social distancing dalam rangka memutuskan rantai penyebaran virus corona. Itu baik, tapi jangan sampai kekalutan, ya. Kemudian rasa kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan menguasai kita. Ketika kekhawatiran menguasai, kita melupakan kehadiran Tuhan. Kita melakukan social distancing seperti saat ini. Bahkan kita bukan hanya menjaga jarak, kontak fisik pun kita hindari. Bukan karena kita tidak mengasihi, tetapi kita melakukan itu dalam rangka memutuskan rantai dari penyebaran virus. Apakah kita takut dan khawatir untuk kehidupan kita? Secara mental mungkin iya, tapi secara spiritualitas tidak boleh khawatir. Hidup ini di tangan Tuhan dan virus itu kalah oleh kuasa Tuhan. Mari kita tetap pegang Kristus, tidak ragu, tidak punya kekhawatiran yang menguasai diri kita dan semakin besar. Mari kita bersama-sama memilih Tuhan atau rasa khawatir. Atau pilihan lain, letakkan kekhawatiranmu pada tangan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, virus itu tidak kelihatan. Apa yang bisa aku lakukan adalah menyerahkan semuanya kepadamu. Tolong kami supaya kami tidak sampai melupakan Engkau. Tolong kami supaya kami bisa menjalani kehidupan ini dengan tetap berpegang pada Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang tidak kami tahu di depan kami. Tapi kami tahu Tuhan ada di belakang kami, bersama dengan kami dan ada bersama dengan kami di hari depan kami. Ini akan selesai. Hanya Tuhan yang melangkah bersama dengan kami. Pelajaran yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara. Penyesalan kalau tidak dibarengi pertobatan berujung pada tindakan konyol. Menyesal, karena memang penyesalan itulah kalau tidak cepat bertobat akan kita bawa di sepanjang hidup kita. Selalu terbayang-bayang dengan kesalahan yang sudah kita lakukan. Menyesal ketika kekasih hati kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kok saya belum bikin ini ya? Kok saya belum bilang itu sama dia? Kok saya belum lakukan ini itu? Menyesal karena sudah tua, kok saya menyia-nyiakan waktu ya? Padahal ada banyak hal yang bisa saya habiskan di belakang sana ketika saya masih muda. Bisa kuliah, bisa lakukan banyak hal. Menyesal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau terus hidup dalam penyesalan, kita akan melakukan tindakan konyol. Kita tidak akan maju, tapi kita akan terus tinggal di tempat. Kita tidak akan membangun rencana-rencana besar ke depan, tapi kita akan mandek dengan hidup yang ada dalam penyesalan. Dan kita akan terpuruk dan hancur. Yudas menyesal. Dia terpuruk pada penyesalannya,
dan memilih mengakhiri hidupnya. Sebuah tindakan konyol. Petrus juga melakukan kesalahan yang fatal menurut dirinya ketika dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi Petrus langsung bertobat. Dia mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dalam pertobatan itu dia betul-betul menyesal. Dalam pertobatan itu dia semakin mengasihi Tuhan. Sadar bahwa dia bukan orang yang hebat. Dan dia siapkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penyesalan apa yang ada dalam hidupmu saat ini? Jangan terpuruk. Bangun, bangkitlah menghadapi segala sesuatu. Tuhan mengasihi saudara. Tidak ada orang yang perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang punya kesalahan, yang tidak punya kesalahan. Semua orang punya kegagalan. Belajar dari kegagalan yang ada di belakang untuk merefleksikan perjalanan hidup dan bangun kehidupan yang baru. Jangan terpuruk, bangkit. Mari kita lanjutkan kehidupan ini. Ada banyak Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin yang saat ini sangat menyesal karena di balik kasus corona ini, virus corona, ternyata ada banyak hal yang belum kita buat. Jangan terpuruk. Hidup tidak akan berakhir dengan adanya virus ini. Ada matahari di balik kegelapan yang sedang meliputi Indonesia. Ada janji-janji Tuhan yang baru di depan sana. Mari bertobat, kasihi Tuhan, siapkan diri untuk dipakai Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat itu. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 208 bait pertama dan bait yang ketiga. Tak kutaukan hari esok. Sementara kita menyanyikan lagu ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan. Mengumpulkan persembahan. Sambil kita memuji Tuhan atau sementara kita memuji Tuhan, persembahan dapat dikumpulkan. Tak kutaukan hari esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak kutaukan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpin
hanya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ibu, bapak, dan saudara dipersilahkan berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan seperti biasa kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami menghampiri hadirat-Mu mengucapkan syukur. Kami boleh belajar dari salah seorang murid Yesus, Yudas, yang dikasihi sama seperti Tuhan mengasihi Yohanes dan murid-murid yang lain. Tetapi kemudian memilih jalan hidup yang salah. Sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran terbaik, tetapi ternyata memilih dan melakukan yang sebaliknya. Ya Tuhan, kami berdoa agar belajar dari Yudas, kami tidak melakukan hal-hal yang seperti yang Yudas lakukan. Memilih hal yang salah. Ajar kami agar tidak menyia-nyiakan peluang keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang menyesal dan bertobat. Masa lalu mungkin tidak baik dan buruk bagi kami, tapi kami menuju pada masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Kami belajar juga ya Tuhan, dari peristiwa Yudas ini, untuk mengerti bahwa ada banyak hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Tidak seperti yang kami harapkan. Tapi itu bukan berarti kami lalu boleh hidup salah di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon rubahlah karakter kami untuk menjadi manusia-manusia yang diperbarui di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk peristiwa besar yang terjadi di bangsa kami, yang menghantam semua orang dan membawa kami hidup dalam kekhawatiran. Dan hal itu juga membuat kami menjadi orang-orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Ajarkan kami untuk semakin beriman pada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami agar dengan segala cara yang mereka pakai berkonsultasi dengan negara-negara yang juga tertular virus COVID-19 ini membuat bangsa, negara dan bangsa ini lebih bijak lagi. Bapak Presiden dan jajaran pemerintahan yang ada, kami berdoa untuk BNPB, Tuhan berkati dan tolong mereka. Kami berdoa untuk kesiapan rumah sakit sebagai tempat pasien-pasien yang terus bertambah. Kami berdoa juga untuk peralatan medis yang akan dipakai, Tuhan cukupkan. Kami berdoa untuk dokter dan para medis sebagai orang-orang yang berdiri pada garis depan. Tuhan tolong mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat bagi mereka dan pengetahuan. Mereka berhati-hati, tetapi mereka harus menolong orang. Tuhan jamah dan tuntun mereka. Pagari mereka dengan kemuliaan Tuhan.
agar mereka sehat semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk para penderita yang sudah tertular virus, yang positif tertular COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, jangan buat mereka jatuh pada rasa penyesalan yang dalam, lalu kemudian berada dalam ketakutan dan kepanikan yang teramat dalam. Tuhan tolong supaya mereka boleh dikuatkan dan disemangatkan menjalani kehidupan mereka dan berupaya keras untuk sembuh. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini berada dalam pengawasan ketat karena virus yang mungkin sekali mengancam mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat disembuhkan. Dan kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang mendampingi mereka yang sakit, kuatkan iman percaya mereka, hadirlah bersama dengan mereka. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, gerakkan kami semua untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Tolong kami supaya kami juga berperan aktif di tengah bangsa ini dalam rangka memutuskan rantai penyebaran virus corona dan mentaati apa yang sudah diperintahkan baik oleh pemerintah maupun organisasi gereja yang ada. Kami bukan menjadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, karena Tuhan memberikan kami hikmat juga. Lewat hikmat itu kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami bukan orang beriman yang bodoh, kami bukan orang Kristen yang bodoh, tapi orang-orang yang diurapi Tuhan dengan hikmat untuk melakukan yang benar di tengah sebuah situasi yang mengerikan seperti saat ini. Karena itu kami tidak pernah menyesal untuk melakukan social distancing dan tidak pernah menyesal memilih beribadah dari rumah. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang berdiam hanya dalam gedung gereja, tapi Tuhan yang ada di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka cita. Tuhan pulihkan mereka. Ini bukan pilihan hidup mereka, keluarga mereka. Hapuskan air mata mereka untuk menatap hari depan dengan berani. Kami berdoa Tuhan untuk warga GPIB, mereka yang harus diisolasi karena sakit, karena COVID-19 ini ada dalam tubuh mereka. Mereka yang saat ini dalam pemantauan khusus, mereka yang saat ini harus terisolasi di rumah. Tuhan tolong jamah mereka agar dipulihkan, baik itu pelayan-pelayan Tuhan maupun jemaat. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk warga jemaat GPIB Jurangmangu. Tuhan berkati mereka dan jamah mereka dalam nama Yesus, agar mereka semua sehat dan kuat menjalani hari-hari ini. Betul-betul disiplin untuk menjaga diri tetap di rumah. Tolong mereka, terutama yang berusia lanjut, yang punya penyakit-penyakit tertentu dalam tubuh mereka. Tolong Tuhan agar pertahanan diri mereka terus dibangun dan mereka kuat. Virus ini tidak dapat masuk pada tubuh, tidak dapat tidak akan menyakiti orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang kuat. Kami berdoa untuk mereka yang terpaksa belajar di rumah, berikan semangat belajar bagi anak-anak kami, dan kami berdoa untuk mereka yang saat ini harus bekerja dari rumah. Berkati mereka agar tetap produktif dalam karya layan mereka. Kami berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun di tengah situasi seperti ini. Berkati mereka dengan kasih sayang besar, agar mereka boleh menjalani hari sukacita mereka dengan tetap bersukacita, memuji Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang bertambah-tambah, serta berkat-berkat lainnya. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami semua, proses ibadah-ibadah yang berjalan secara online, baik itu ibadah keluarga, ibadah Palkat maupun ibadah hari Minggu, Tuhan berkati. Minggu depan kami berencana akan melakukan ibadah di gereja. Tuhan mungkinkan agar semua persiapan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon, ya Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah ibadah perdana kita yang kita lakukan secara online, dan kami tahu bahwa belum sempurna, masih ada banyak kekurangan di sana sini. Dan kami mohon ya Tuhan, kami mohon Bapak, Ibu, dan Saudara memahami hal ini. Pada minggu depan kami akan berusaha untuk melakukannya di gereja. Mohon topangan doanya supaya ibadah di gereja nanti berjalan lancar. Gereja berada dalam kondisi aman untuk dipakai beribadah. Tapi hanya pelayan firman, mungkin satu presbiter, serta anak-anak yang akan syuting proses ini. Bapak, Ibu yang lain tetap beribadah dari rumah. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Dan untuk ibadah keluarga seperti biasanya, tata ibadah akan dikirim dan mungkin kita akan berusaha online seperti ini, atau mungkin suara yang akan kita berikan sehingga Bapak Ibu dapat mendengar khotbah dalam bentuk rekaman. Tapi kita akan terus beribadah, termasuk jadwal-jadwal ibadah pelkat akan tetap berjalan. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan tadi dapat dimasukkan dalam amplop. Di lem bagian depannya Bapak Ibu dapat tulis persembahan IHM atau ibadah hari Minggu 22 Maret 2020. Dan kalau Bapak Ibu ingin mentransfer, maka dalam tata ibadah yang dikirimkan kepada Bapak Ibu, di situ sudah dicantumkan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Bapak Theodorus Hari Syurman dan Bapak Frank Kando. Dapat transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening yang ada. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan berdiri. Renungkanlah firman Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka atau karena apapun. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tetap penuh sukacita, tetap penuh pengharapan di tengah situasi Indonesia yang seperti saat ini. Berikan salam namaste pada saudara-saudara yang ada di sekitar. Tuhan mengasihi kita semua. Kita pujikan, ya Tuhan bimbing aku sebelum menerima berkat Tuhan. Dari Kidung Keesaan 544. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku
berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.